Ibrahim tidak pernah hidup di zona aman dalam perjalanan hidup Ibrahim. Dari mulai pindah dari Babel, asalnya Ibrahim itu di Babel. Babel itu Babilonia, bukan Bangka Belitung. Dari Babilonia mau pindah ke Palestina, diperiksa di perbatasan. Di perbatasan diperiksa. Di situ ada seorang penguasa yang mengambil siapa saja yang punya istri yang bagus, cantik, cakep, diambil sama penguasa. Jadi memang penguasa ini unik-unik hobinya. Dia anak gadis nggak mau, bini orang aja mau diambil. Maka ketika Ibrahim pindah lewat di situ, pas ditanya Nabi Ibrahim, ini perempuan ini siapa? Kata Nabi Ibrahim menjawab, ukhti, my sister. Ini saudari saya. Setelah lewat pemeriksaan, Sarah komplain, aku kan istrimu, kata Sarah. Kenapa kau bilang aku saudarimu? Ukhti fil iman, saudaraku seiman. Karena kalau aku jawab istriku itu penguasanya jahat, nanti kau diambilnya. Ini menjadi jawaban bagi ibu-ibu. Mana tahu kebaca HP bapak, atau pas lagi jalan di mall, ini siapa? Ini saudari saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada maqam. Apa tujuan Ustadz bercerita tentang Nabi Ibrahim? Supaya ketika kita menyebut nama Ibrahim, kita tahu bahwa Ibrahim tidak pernah berada pada zona nyaman. Berhadapan dengan ayah kandung, lulus. Berhadapan dengan orang, ring 1 lulus, sekarang ring 2, masyarakat sekitar, penyembah berhala. Masuk Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam, dia ambil itu kampak, dia hancurkan berhala-berhala yang kecil. Begitu mereka pulang dari kebun sore, mereka lihat hancur semua, mereka sudah tahu ini pasti Ibrahim yang melakukan. Ini pasti Ibrahim punya kerja, walaupun waktu itu belum ada CCTV. Mereka sudah tahu nih Ibrahim. Mereka tangkap Ibrahim, mereka tanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Saya biasanya kalau lewat makanan hilang konsentrasi, kecuali di pengajian ini, karena sudah dibuat kenyang duluan. Nah ini pelajaran juga untuk majelis yang lain, makan dulu baru ngaji. Jadi kita lebih fokus Ustaz. Luar biasa pengajian Nasrani. Luar biasa. Iya. A'anta fa'al, datang semua ayat-ayat. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim dengan tenang menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan aku, tapi berhala yang paling besar. Dia ambil itu kampak, dia gantungkan di leher berhala yang besar. Yang melakukan bukan aku. Terus siapa? Itu yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak orang untuk berpikir secara rasional. Tapi biasanya orang, kalau dia kalah secara otot, salah secara otak, dia akan main otot. Kalah dengan argumentasi otak, maka dia mainkan otot. Akhirnya ditangkap Nabi Ibrahim, mereka kumpulkan semua kayu-kayu, mereka akan bakar. Apa kata penguasa? Harriquhu, bakar dia. Bakar Nabi Ibrahim. Lalu kemudian di situ mukjizat baru datang. Mukjizat datang di akhir cerita. Sama kayak film India. Polisi selalu datang di akhir. Di akhir itu baru terjadi mukjizat. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk. Api yang tabiatnya membakar, panas, menjadi sejuk. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Andai tidak ada kata salam, sudah mati Nabi Ibrahim kedinginan. Iya, betul. Andai Allah hanya berkata kuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin, mati Nabi Ibrahim kedinginan. Ditutup Allah dengan salam. Salam sampai ke Pulau Jawa jadi selamat. Itulah makanya. Apa acaranya? Selamatan. Dan bahkan kabarnya yang naik ke bulan itu pun Neil Armstrong dengan selamat. Akhirnya selamatlah dia. Maka Allah ingin menempatkan Nabi Ibrahim, dia berhadapan dengan lingkungan sekitarnya juga selamat.
Berhadapan dengan orang tua, ring satu, selamat, ridho. Berhadapan dengan lingkungan sekitar, selamat. Berhadapan dengan dirinya sendiri, bagaimana dia tidak punya anak, selamat. Berhadapan dengan apapun, dan ternyata setelah punya anak, ujian tidak selesai. Ujian tidak pernah selesai. Ustadz, kenapa ujian saya ini nggak selesai? Saya belum menikah Pak Ustadz. Ya, kita doakan ya, akhirnya menikah. Setelah menikah muncul pertanyaan. Orang tetangga saya sudah risau nih Pak Ustadz. Mereka nanya, kapan punya anak? Hidup ini tidak pernah selesai dari pertanyaan. Kalau saya mati selesai nggak Pak Ustadz? Masih ada pertanyaan yang lahat. Selesai itu nanti di surga. Jadi kalau ada orang berkata, saya sudah hijrah Pak Ustadz, kenapa masalah hidup nggak selesai? Kau mau cepat selesai? Biar ku selesaikan ini. Hidup ini tidak pernah selesai. Habis mati masih ada pertanyaan mungkar nakir. Habis itu masih ada azab kubur. Habis itu masih menunggu tiupan sangkakala bangkit tegak di padang mahsyar. Habis itu masih ada titian siratal mustaqim, timbangan amal, pemberian kitab. Nanti ketika masuk ke dalam surga, bertetangga saya dengan Ustadz Ridwan, disambut oleh malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, siapa? Abdul Somad. Siapa? Ridwan. Podo. Nah. Malaikat Ridwan orang Jawa.